Ya, oke. Jadi kita kebaktiannya sekarang nggak pakai lagu dulu, nggak pakai pengantar, kita langsung berdoa, pelayanan firman, doa syafaat, langsung aja penutup supaya kita sempat setengah jam. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu, di dalam setiap segala keberadaan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan kami pun juga selalu rindu akan firman-Mu, dan biarlah firman itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jam ini hingga dari awal hingga pada akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ke-17. Yang begini katanya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah ulasan dari seorang mungkin boleh disebut dia motivator, namanya Joseph James atau yang sering kali disebut dengan Joe. Dia adalah seorang presenter di sebuah televisi di Amerika, dan dia pun juga selalu mendapat rating yang cukup tinggi. Apa yang dikatakan oleh si Joe ini, itu kan dia saat ini dalam sebuah podcast, dia mengatakan bahwa Amerika ini atau dunia Amerika lah terutama sedang mengalami krisis dan resesi yang bukan main. Apa yang terjadi dalam hubungan yang perang, kita tahu ya perangnya Rusia dan Ukraina. Tetapi saudara, dia menular gitu, dampaknya bukan hanya soal perang dua negara itu konfliknya. Tapi ada konflik politik yang berkaitan juga dengan soal embargo ekonomi, sehingga menyangkut semua ekonomi global. Dan apa yang terjadi juga mau tidak mau berdampak kepada Amerika sebagai negara superpower. Nah, dampaknya saudara ketika kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat di Amerika, lalu kehidupan masyarakat semakin tidak menentu, lalu terjadi banyak krisis sosial, itu kita aja nggak pernah tahu di sini, tapi di sana tuh gawat banget, gitu kan. Kalau kita baru ngelihat antrian minyak goreng di Amerika itu sudah kemudian orang banyak antri makanan. Nah, terjadi saudara, maka apa dampaknya? Kita pun juga mengalami dampak di kita, misalnya minyak goreng jadi mahal, gas jadi naik, harganya, lalu kemudian bahan-bahan 9 pokok bahan makanan kita naik. Semua serba naik dampak dari perang entah politik apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Tetapi saudara, yang kita alamin adalah yang sekarang terasa adalah buat kita
maka semua harga-harga itu naik. Nah, saudara, apa yang terjadi bukan soal itu. Tapi justru bagi banyak orang ini menimbulkan depresi yang sangat berat. Bagi banyak orang ini pun juga menjadi pola hidup yang tidak gampang. Orang sudah kemarin terdampak oleh karena virus corona, belum pulih keadaan ekonomi oleh karena virus corona, atau baru saja kita mulai sedang berjalan, belajar untuk jalan dan menjalankan lagi, tetapi kita sudah diterpa oleh isu global, dan juga kita sudah diterpa oleh berbagai macam situasi-situasi hidup. Sehingga saudara, bagi sebagian orang, maka realitas kehidupan saat ini adalah sebuah kehidupan yang menjemukan. Sebuah kehidupan yang membelenggu orang sehingga tidak sedikit orang yang kehilangan sukacita. Tidak sedikit orang yang kemudian mengalami kehilangan kegembiraan dan kebahagiaannya. Dan bahkan orang kalaupun juga bisa bekerja, tapi dia mengerjakan mungkin adalah pekerjaan yang tidak dia sukai. Kalaupun juga dia sedang melakukan aktivitas, mungkin aktivitasnya itu adalah membunuh kejemuan. Tetapi apakah dia yakin sukacita dengan apa yang dia kerjakan? Kita tidak yakin juga. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ada banyak orang yang kemudian bukan hanya kemudian mengalami kehilangan sukacita, depresi, tapi juga orang tidak sedikit kehilangan arah hidup. Mau ngapain? Ada banyak sebagian orang, saudara, dikatakan begini, kerjaan nggak ada, yang mau memberi pekerjaan juga tidak ada. Kalaupun juga ada pekerjaan, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan kasar dan juga bayarannya sangat murah. Dan tidak sedikit orang pun juga lalu kemudian mengeluh. Ya, tidak jarang orang demi untuk makan bisa hari ini, maka orang mau melakukan apa saja. Meskipun dia pun juga akan menjatuhkan ya profesi dan harga dirinya. Tapi itulah fakta. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang hidup, maka bukan hanya soal pergumulan, bukan hanya persoalan apa yang kita gumuli, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan. Adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah problem kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh dia mau ambil bagian di dalam kesulitan kita. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab kita ini, Rasul Paulus mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu menjadi satu tubuh. Karena itu bersyukurlah. Saudara, bagi sebagian orang memang kadang-kadang kita sulit juga untuk mengerti. Apa yang seringkali membuat kita menderita? Yang membuat kita menderita dan membuat kita kesusahan dalam hidup adalah ketika kita tidak belajar untuk memahami dan menerima kenyataan. Saudara, orang pada saat ini agak sulit untuk bersyukur. Apalagi saudara, seringkali diperhadapkan kepada kita adalah sebuah dunia yang dengan segala kemajuannya, dunia dengan segala kehebatannya, adalah dunia yang kemudian semu dalam kebahagiaan. Dan tidak jarang dunia ini pun juga lalu kemudian ya membuat orang menjadi korban zaman. Bahkan bukan cuma saudara, kita mungkin di Indonesia sudah terbiasa kita untuk melihat gelandangan. Kita mungkin sudah terbiasa untuk melihat pengemis. Dan bahkan saudara, di negeri seperti Indonesia kayak begini, sebenarnya gitu kan, situasi yang seperti itu sangat, karena Departemen Sosial pun juga di kita sebenarnya ini alam Indonesia itu semuanya serba baik.
bahkan orang transmigran pun juga baik. Itu tetapi yang kita, saudara, kemiskinan di tengah-tengah kehidupan kita seperti gelandangan dan pengemis atau gepeng, itu saudara lebih banyak oleh karena bukan soal peluang, tapi oleh karena kemalasan mental. Karena itu saudara, apa yang dibilang oleh Rasul Paulus, itu kan bersyukurlah. Bersyukur dulu, terima apa adanya dulu. Kita belajar memahami dan bersyukur atas segala sesuatu, ya kita syukuri aja dulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di banyak negara, gitu ya, di banyak negara, mau Korea atau Jepang, gitu, orang kalau nggak naik gaji misalnya, UMR-nya nggak dinaikin nih tahun ini, nggak ada demo tuh. Bapak Ibu boleh perhatikan, cari berita-berita di YouTube atau di mana aja, gitu. Ya, kalaupun juga lalu kemudian pemerintahannya di Korea itu mengatakan di beberapa hari ini, beberapa waktu ini, ya semua untuk gaji semua pegawai negeri dan juga gaji untuk karyawan di pabrik atau buruh dan apapun juga untuk tahun ini tidak ada kenaikan. Oleh karena kita harus memulihkan kembali setelah dampak virus corona ini. Orang Korea anteng aja tuh, nggak pakai demo. Orang Jepang anteng aja tuh, nggak pakai demo. Gitu. Ya, di Australia juga orang anteng-anteng aja. Cuma di Indonesia yang kemudian wah ribut, padahal sudah ada kenaikan, meskipun 0,5% waktu itu. Tapi demonya bukan main. Kenapa, saudara? Kita sulit untuk saling memahami dan saling mengerti dan saling percaya bahwa pemerintah juga sedang memulihkan keadaan ekonomi. Tetapi yang terjadi juga malah kita seringkali lalu kemudian tidak bersyukur. Orang susah cari kerja, begitu orang kerja demo. Orang susah cari kerja, begitu dapat pekerjaan malah mogok mulu maunya. Malah berontak terus. Nah, saudara, orang bersyukur dulu atas segala keadaan hidup kita. Rasul Paulus ini mau mengajak kita, ya kita dipanggil satu tubuh dan kita harus bersyukur dalam segala hal. Dalam segala perkara. Saudara, kalau Bapak Ibu bayangkan Rasul Paulus pernah menderita, dia mengatakan begini, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu penderitaan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu pun juga siksaan. Orang dia ngalamin semua. Tapi dia mau mengatakan, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bersukacita dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara dan menghidupi. Karena itu, saudara, dengan bersyukur kita bisa bersukacita atas itu. Dengan bersyukur kita pun juga bisa terus bertumbuh di dalam hidup. Dan dengan bersyukur kita pun juga bisa menyanyi, memuji Tuhan, dan mengucap syukur di dalam segala hal atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, saudara, kalaupun juga kita mengambil tema pada saat ini, enjoy your life. Nikmati aja hidup kita. Ya kan? Ngapain kita mikir ekonomi, itu mah sudah ada Ibu Sri Mulyani dan Menteri Ekonomi lah. Ngapain kita pun juga susah kalau memang udah harga naik, mau diapain? Kalau saya bersyukur malah kadang-kadang, ya bersyukur, kita kan diajar bersyukur ya, bersyukur selalu. Minyak naik akan baik, biarin, saya kan jadi makan rebusan, yang direbus, yang dikukus, gitu kan, makannya juga nggak usah pakai minyak-minyakan lah, gitu kan lebih sehat, gitu. Kalaupun juga Bapak Ibu pun juga lalu kemudian, oh harga gas misalnya mahal, nggak usah, nggak apa-apa. Kita mah orang Pulau Jawa, orang Sunda, orang Jawa biasa makan lalaban. Itu kan tinggal beli selada air,
tinggal beli apa gitu kan, tahu juga saya mah, tahu asal dicuci, tahu kuning cuci, mentah-mentah makan pakai itu. Wah, apalagi kan sambal, wah pakai sambal dadakan gitu kan, tinggal diulek-ulek-ulek, nggak usah pakai gas, nggak usah dinyalain api, nggak usah apa. Nikmat hidup mah itu kan, nggak usah pusing itu kan. Apa yang ada itu, orang kita mah makan lalap aja juga, makan kredok tuh, wis enak pisan gitu kan. Kurang apa? Pokoknya ya, apa yang kita bisa lakukan, bersyukur selalu. Dan dengan bersyukur Bapak Ibu, ya firman Tuhan mengatakan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dalam hatimu, bersyukur dalam segala sesuatu, bersyukur dalam keadaan apapun juga. Saudara, hanya dengan bersyukur kita bisa menikmati hidup. Ya, dengan bersyukur, dengan bersuka cita, kita menikmati hidup. Karena kita percaya, saudara, apapun juga kita sama Tuhan Yesus Gembala Agung kok. Dia akan memelihara, dia akan memberikan segala yang kita perlu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita beriman, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya cukup. Bapak Ibu semuanya akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kecukupan kita. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini kita nikmati hidup. Enjoy your life. Ya, dengan bersyukur dan bersyukur kita menikmati hidup ini. Amin. Saudara, kita berdoa. Ada Bapak Ibu pokok doa yang mau kita doakan? Ya, sehat-sehat saja ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah di saat ini dengan sungguh-sungguh kami boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan jugalah yang memberkati setiap kami. Tuhan jugalah yang mencukupkan apa yang kami perlu. Memang di tengah-tengah kehidupan dunia ini, satu dengan yang lain saling terkait. Satu masalah di sebuah bagian dunia, entah itu karena perang, entah itu karena krisis, ataupun juga konflik dua negara. Negara yang lain pun juga mengalami gangguan dan terganggu. Dan ada banyak gangguan-gangguan ekonomi yang saling terkait sehingga kami mengalami dampaknya di saat ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, entah karena harga-harga yang semakin meningkat, bagi sebagian orang ini menjadi sebuah tekanan hidup yang begitu berat, kiranya pertolongan Tuhan boleh menyertai kami. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa cinta Tuhan ada beserta selalu dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu menemani dan menyertai kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah hanya Yesus Tuhan yang tahu benar, yang membuat kami pun juga sebagai domba-domba gembalaannya hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan memberkati Bapak Silitonga dan Bapak dan Ibu Subono. Tuhan juga memberkati Oma Segedi dan juga saudara-saudara kami yang lain dalam proses pemulihan atau mereka yang sedang isolasi mandiri. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, dan biarlah Yesus Tuhan juga yang memimpin kami di mana kami ada. Dan biarlah setiap saudara kami di saat ini, Tuhan boleh memberkati kami dengan kesehatan selalu. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan sukacita, dan kami boleh dengan sungguh-sungguh menikmati hidup dan menikmati anugerah, setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang sungguh-sungguh menyertai kami di dalam kasih Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin kami selalu dari waktu ke waktu, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati ya semuanya, sehat selalu. Ini mohon maaf gitu soalnya Zoom yang berbayar mengalami gangguan. Jadi ini kita pakai Zoom yang gratisan yang cuma 40 menit. Gitu, mudah-mudahan nanti tim informatika kita bisa menyelesaikan, ya bisa mengatasi. Nanti Bung Randy sama Bung Denny bisa mencari solusinya. Gitu. Mana Jo, kabar? Ibu Rita sehat ya? Terima kasih, sehat, puji Tuhan. Bu Kasih, Bu Esther sehat selalu, Tuhan berkati. Bu